Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Fadila dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kajian ilmu pemerintahan, perbandingan konsep tata kelola pemerintahan atau sound governance, dynamic governance, dan open governance. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu governance dan studi pemerintahan. Dalam studi pemerintahan, governance dipahami sebagai segala bentuk relasi kekuasaan yang bersinggungan dengan persoalan urusan. Selanjutnya itu kritik atas pendekatan governance. Sejumlah kritik dialamatkan ke konsep governance yang sangat heavy market dan merupakan produk dari penguatnya kembali pasar yang mewujud dalam gerakan neoliberalisme. Selanjutnya itu network governance. Terjadi transformasi besar dalam memahami sistem politik dan pemerintahan dari konsep governance yang terorganisasi secara hierarkis dengan sistem kesatuan dan dilengkapi perangkat hukum, peraturan, dan tata tertib. Selanjutnya itu neo-regulatory state. Fokus dari neo-regulatory state adalah produk kebijakan yang dihasilkan oleh negara, secara khusus menjelaskan dua model kebijakan, yaitu model atribut dan relasional. Selanjutnya itu community governance, yaitu visi utama dari community governance adalah untuk memperkuat kapasitas pemerintahan dan masyarakat pada aras lokal melalui pemberdayaan pemerintahan yang partisipatif. Pemerintahan partisipatif bisa didorong dengan cara meningkatkan kapasitas partisipasi tersebut. Selanjutnya yaitu merespon perubahan menjadi agenda sektor. Jurusan ilmu pemerintahan secara serius mengikuti perubahan-perubahan terupdate paradigma kajian politik dan pemerintahan tersebut. Bentuk respon atas perkembangan kajian tersebut terefleksikan dalam perumusan kembali kurikulum yang menunjukkan posisi akademis jurusan, pengembangan staf yang dilakukan, dan perumusan agenda riset sesuai dengan framework kurikulum yang sudah dimodifikasi. Dalam bagian keilmuan, posisi studi pemerintahan merupakan bagian dari ilmu politik yang berintikan pada kajian fenomena kekuasaan. Secara generik, ada 3 bentuk perbedaan starting point dalam melakukan penelaahan fenomena kekuasaan dalam ranah politik. Yang pertama yaitu mengawasi kajian dari sisi aktor yang terlibat, baik menyandang maupun sasaran kekuasaan. Dari sisi aktor, hal ini tidak identik dengan institusi formal kekuasaan semata, melainkan aktor-aktor non-formal. Yang kedua itu mengkaji interaksi kekuasaan yang terjadi baik di dalam maupun di antara ranah-ranah yang didefinisikan dalam governance. Yang ketiga yaitu mengawasi kajian dari sisi aktor yang terlibat, baik menyandang maupun sasaran kekuasaan. Dari sisi aktor, hal ini tidak identik dengan institusi formal kekuasaan semata, melainkan aktor-aktor non-formal. Yang kedua itu mengkaji interaksi kekuasaan yang terjadi baik di dalam maupun di antara ranah-ranah yang didefinisikan dalam governance. Yang ketiga yaitu mengawali kajian dari sisi nilai atau norma yang menggerakkan proses dan interaksi kekuasaan maupun nilai di balik pembentukan institusi atau aktor. Hal ini disebut dengan governance. Selanjutnya yaitu ketiga perbedaan starting point itu tidak bersifat terpisahkan secara tuntas, melainkan saling bersinggungan dalam sebuah konteks tertentu, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Karena studi pemerintahan memfokuskan pada fenomena kekuasaan aktor, interaksi, dan nilai dalam ranah urusan publik, maka pemilihan minat studi didasarkan atas pemilihan ruang lingkup dari ranah urusan publik tersebut. Selanjutnya, minat studi yang mempelajari proses pemerintahan dalam ranah negara. Tujuan dari minat studi ini adalah mempelajari pencapaian good society. Dalam minat studi ini mempelajari institusi formal, penyelenggaraan kekuasaan, proses penyelenggaraan, dan nilai norma dalam proses itu. Selanjutnya, minat studi yang mempelajari proses pemerintahan dalam ranah masyarakat. Tujuan dalam minat studi adalah mempelajari daya pengaturan kolektif.
Selanjutnya, minat studi yang mempelajari irisan antara state dan society, yakni mempelajari proses pemerintahan dalam ranah masyarakat politik. Dekade terakhir, konsep good governance dianggap merupakan sebuah konsep yang benar dalam negara demokrasi, yaitu terutama dalam kajian administrasi publik untuk menata dan mengelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya yaitu tata kelola pemerintahan pada tingkat lokal atau pemerintah daerah berada pada model tata kelola menuntut partisipasi warga yang aktif melalui ketertiban langsung dan tidak langsung. Institusi pemerintah atau birokrasi yang dinamis dapat meningkatkan pembangunan dan kemakmuran suatu negara dengan pola penyesuaian adaptif terhadap perubahan lingkungan sosioekonomi, di mana orang melakukan transaksi bisnis dan pemerintah berinteraksi dengan berbagai kebijakan dan pengawasan sehingga dapat menimbulkan implikasi positif tidak hanya kepada pemerintah tapi terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Kelemahan dan kekuatan konsep tata kelola pemerintahan yaitu memahami perubahan telah menjadi salah satu kapitalisme ekonomi negara maju. Sebagai contoh, beberapa konsep tata kelola pemerintahan itu telah termanifestasi secara global, seperti konsep sound governance diadopsi oleh universitas sebagai landasan untuk bekerja sama dengan universitas internasional dan berupaya untuk menjadi organisasi yang unggul. Positif dan negatif konsep sound governance, dynamic governance, dan open governance. Yang pertama itu transparansi dianggap sebagai cara untuk membuka berbagai hal dan aktivitas pemerintah, bertujuan untuk mengawasi setiap aktivitas pemerintah dengan mudah. Yang kedua itu policy, yaitu argumen ini terkait dengan apa yang pemerintah lakukan atau tidak melakukan sama sekali, mengapa pemerintah melakukannya dan apa bedanya. Yang ketiga itu cognition dan value. Pengetahuan merupakan interaksi antara taat dan explicit knowledge. Dalam pandangan tersebut, interaksi tersebut sebagai ungkapan yang merujuk kepada sebuah strategi, teknik, sistem yang digunakan oleh individu atau kelompok. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.